Written by Hanane Kosuki. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy Part 2. Mari kita mulai. Ahrum bersiap untuk memberikan senyuman terbaiknya ketika ia melihat orang di balik skat adalah An Yeon-sok. Ia malah terpaku menatap seniornya itu. Tidak percaya pria itu benar-benar mengikuti kencan buta ini. Dan ia adalah orang yang beruntung berada di hadapan pria itu. Yeon-sok sendiri hanya memperhatikan gadis di depannya. Sama sekali tidak merubah posisi duduknya yang terlalu santai. Ahrum menurunkan pandangannya malu. "Oh, senior," ucapnya pelan. Yeon-sok berusaha menahan helaan nafas panjangnya. Terlihat seperti ia tidak ingin ada di sana. Ahrum memberanikan diri memandang Yeon-sok. "Senior, perkenalkan, namaku Han Ahrum, Fakultas Manajemen Perhotelan tahun kedua," ucapnya memperkenalkan diri. An Yeon-sok, Teknik Mesin tahun ketiga," jawab Yeon-sok. Ahrum tersipu malu. "Aku tidak tahu kau akan ikut kencan buta seperti ini, senior," ucapnya malu-malu. Yeon-sok memandang ke bawah frustasi. "Aku juga," jawabnya. Apa yang ingin kita bahas terlebih dulu?" tanya Ahrum mulai percaya diri. Yeon-sok melepas lipatan tangan di dadanya dan melipatnya di meja sembari memajukan tubuhnya sedikit. "Apa saja," jawabnya. Bibir Ahrum membentuk senyuman lebar sembari memandang ke bawah. Rona merah memenuhi pipinya. Tapi Yeon-sok, ia hanya berharap semua ini segera berlalu. Restoran daging Rom selalu ramai di jam makan malam. Setelah menyelesaikan kegiatan kampus, Gorum akan langsung datang untuk membantu ayahnya. "Nona, tolong satu porsi daging lagi," pinta seorang pria dari meja sudut. Gorum yang sedang mengelap meja menoleh. "Baik," jawabnya. Ia bergegas ke dapur untuk mengambilkan pesanan pelanggan. Rambutnya terikat rapi dan mengenakan celemek restoran daging ayahnya. Jaehyuk di balik meja kasir menatap putri bungsunya khawatir. "Gorum, kau sudah lelah belajar, tidak perlu membantu di sini," ucapnya mengingatkan. Gorum kembali setelah memberikan pesanan pelanggan tadi dengan senyuman di wajahnya. "Aku baik-baik saja ya," jawabnya. "Ibu akan datang pukul 9 malam. Sebelum itu, kau pulang ya. Kau tahu kan, ibumu bisa mengomel lagi jika kau di sini," ucap Jaehyuk mengingatkan. Gorum tersenyum malu. "Bagaimanapun, ibu akan tetap mengomeliku sampai aku lulus kuliah nanti," ucapnya lucu. Jaehyuk ketawa kecil. "Mau bagaimana lagi? Ibumu tidak suka kau masuk seni rupa," jawabnya mengerti. Gorum mengangguk sembari melipat serbet di balik meja kasir. "Ya, bagaimana lagi?" jawabnya juga. Jaehyuk memandang Gorum lucu. "Tapi tidak perlu khawatir. Ayah akan tetap mendukungmu," ucapnya setengah berbisik dan menahan tawa. Gorum tersenyum lucu pada ayahnya. "Ayah yang terbaik," ucapnya sembari mengacungkan ibu jari. Jaehyuk terkekeh dan menangkap ibu jari putrinya. "Tolong soju lagi," pinta seorang wanita di sebuah meja. Gorum menoleh. "Ya." Ia segera mengambilkannya. Jaehyuk memperhatikan putri bungsunya yang sangat pekerja keras. Hingga siku Gorum tidak sengaja menyenggol tempat sumpit dan sendok di meja pelanggan hingga jatuh berantakan di lantai. Gorum terkejut menatapnya. "Oh, maafkan saya," ucapnya dan segera membereskan sumpit-sumpit dan sendok itu lagi. Jaehyun menahan tawa karena putri bungsunya terkadang juga ceroboh. Sementara itu di rumah, Ahrum duduk santai di sofa menonton TV sembari menikmati potongan melon. Yeojung keluar dari kamar dan duduk di sebelah putrinya. "Dramanya sudah mulai?" tanyanya antusias. "Belum," jawab Ahrum dan menusuk potongan buah dengan garpu. Yeojung memandang jam dinding di atas TV. "Oh, lihat-lihat, Gorum belum pulang jam segini," ucapnya sebal. "Paling dia membantu ayah di restoran," ucap Ahrum santai. "Kenapa sih dia itu?"
Tidak pernah mendengarkan ibu. Di sana kan sudah ada karyawan. Kenapa tetap membantu? Aish, menyebalkan sekali. Gerutunya. Ahrum melirik ibunya aneh. Ibu kan tahu, Gorom itu anak ayah, ucapnya. Siapa bilang? Ibu yang melahirkannya? Seharusnya dia anak ibu. Protes Hyojung. Ahrum hanya manggut-manggut sendiri. Sudah terbiasa dengan omelan ibunya sejak kecil. Anak ayah atau anak ibu juga tidak menjadi alasan dia ingin membuat gelas dan piring. Untuk apa sih? Gerutu Hyojin lagi. Ahrum hanya mengambil ponsel. Ada banyak pesan masuk. Tapi tidak ada satupun dari An Yeon-sok. Membuatnya cemberut sendiri. Di tempat lain lagi, Yeon-sok yang sedang berlari di sekitaran apartemennya berhenti karena getaran panjang dari ponsel yang mengganggu musik di earphone-nya. Ia mengeluarkan ponsel dan melihat siapa yang memanggil. Lalu menjawabnya. Jawabnya sembari berjalan pelan. Hei, kenapa tadi kau langsung pergi sih? Seharusnya kan kau mengantarkan teman kencan putamu pulang. Ucap Taehoan tak mengerti di seberang. Kau bilang aku tidak perlu melakukan apapun. Hanya duduk saja lalu pulang. Jawab Yeon-sok aneh. Ya, aku memang mengatakannya. Ucap Taehoan dengan gigi rapat. Tapi bagaimana mungkin kau melakukan itu pada Han Ahrum? Kau tidak tahu dia siapa? Dia itu dewinya manajemen perhotelan. Kau sudah gila. Lalu? Tanya Yeon-sok balik. Yang benar saja, gerutu Taehoan. Yang penting kan aku sudah datang. Kau bilang tidak perlu menganggapnya serius? Ucap Yeon-sok membela diri. Aish, seharusnya kau merasa sangat beruntung. Aku yang meminta senior Kim menempatkan Han Ahrum di bilikmu. Cih, jika tahu begitu seharusnya aku melakukannya untuk diriku sendiri. Gerutu Taehoan. Memangnya kenapa kalau dia Han Ahrum? Semua gadis itu sama. Jawab Yeon-sok. Hening sejenak. Hei, An Yeon-sok, jujurlah sekarang padaku. Pinta Taehoan. Kau gay kan? Tebaknya. Yeon-sok terkejut mendengar tuduhan itu. Langkahnya sampai terhenti. Kau gila? Semburnya tanpa sadar. Sedetik kemudian, ia menyadari suaranya terlalu besar hingga menarik perhatian orang-orang. Ia kembali berjalan dengan pandangan ke bawah. Habis, sejak tahun pertama kita kuliah, kau sama sekali tidak pernah tertarik pada gadis manapun. Ucap Taehoan tak habis pikir. Awalnya, kupikir karena kau anak orang kaya seleramu tinggi. Tapi setelah bertemu gadis paling cantik di kampus saja, kau masih begini. Tidak salah lagi, kau gay kan? Oh, jangan-jangan selama ini kau naksir aku ya? Ucap Taehoan geli sendiri. Yeon-sok memutar bola matanya kesal. Meskipun aku gay, aku tidak mungkin naksir padamu. Ucapnya kesal. Lalu tersenyum sinis. Paling cantik Han Ahrum itu. Jika dia cantik, maka semua gadis itu cantik. Ucap Yeon-sok. Hah? Kau gila? Sembur Taehoan. Yeon-sok langsung memutuskan telepon. Sebelum Taehoan mengomel lagi, musik kembali memenuhi ruang pendengarannya dan ia melanjutkan larinya. Senior An Yeon-sok sama sekali belum menghubungimu? Tanya Jia, tak percaya sembari berjalan menuju kelas pagi mereka. Benar, apa jangan-jangan senior Kim tidak memberikan nomorku? Tanya Ahrum. Kalian tidak bertukar nomor ketika bertemu kemarin? Tanya Jia. Ahrum memandang Jia bingung. Biasanya semua pria yang ikut kencan buta sudah punya nomorku, ucapnya. Lagi pula, dia sama sekali tidak membahas itu, jadi kupikir dia sudah punya. Tapi ya sudahlah, tunggu saja dulu. Kita kan tahu dia orangnya bagaimana. Mungkin dia malu, ucap Ahrum sembari tersenyum malu. Jia menahan tawa. Bisa jadi. Ya sudah, ayo masuk ke kelas. Di saat Taehoan mendongak memandang langit untuk berpikir, Yeon-sok sedang bersemangat membuka bungkus nasi kepalnya. Kau bermata tajam seperti elang, namun berhati dingin seperti es. Karena itu, kau tidak bisa melihat kecantikan fisik seorang wanita, melainkan kecantikan hatinya? Tanya Taehoan memastikan lagi. Jawab Yeon-sok sembari mengangguk. Ia tersenyum setelah berhasil membuka bungkus nasi kepal yang dibelikan Taehoan. Taehoan menatap Yeon-sok. Siapa yang mengatakannya?
Tanyanya memastikan lagi. Yong-sok menjilat nasi yang menempel di ujung jarinya. Dukun dekat rumah nenekku dulu, jawabnya, lalu menggigit nasi kepalnya. Kenapa kau tidak jujur saja sih kalau kau itu gay? Tanya Taewan. Yong-sok menoleh menatap Taewan. Jika aku gay, bisa kau kenalkan aku dengan pria yang tampan? Tanyanya asal. Taewan bergidik mendengar ucapan Yong-sok. Tidak lucu, ucapnya sebal sendiri. Yong-sok melanjutkan makan nasi kepal dengan cuek. Tapi kau tahu, Han Arum itu juga dikenal sangat baik hati loh. Sepertinya dukun itu hanya ingin mendapatkan uang lebih dari nenekmu. Berutu Taewan sendiri. Yong-sok menghela napas dalam. Mungkin, jawabnya. Tapi kau tahu? Taewan memandang Yong-sok menunggu apa yang akan dikatakannya. Sok mengambil tas ransel dan bangkit. Terkadang, apa yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya terjadi. Ia menepuk bahu temannya itu sudah berjalan pergi. Di halaman kampus, Goro menikmati bekal makan siang yang sudah disiapkan ayahnya seperti biasa bersama Sua di halaman kampus. Ia langsung menoleh ketika seekor kucing yang biasa berkeliaran di sekitar kampus terlihat di ujung sana. Oh, itu dia! Ucapnya, dan segera mencari-cari sesuatu di tas. Spontan Sua mengedarkan pandangan. Ada apa? Tanyanya kaget. Goro mengeluarkan makanan kucing dari tasnya. Tunggu sebentar di sini ya, ucapnya dan segera menghampiri kucing itu. Mulut Sua terbuka. Ya ampun, relawan kucing liar, ucapnya sendiri dan meneruskan makan. Di jalan setapak, Yong-sok menoleh ke arah Taewan yang terus mengoceh di sebelahnya. Tapi ketika itu, matanya menangkap sesosok gadis yang sedang mengelus kucing di dekat pohon. Ia tidak bisa memalingkan pandangannya dari wajah gadis berpipi cabi itu. Gadis itu tersenyum lebar sembari mengelus kucing liar. Seolah-olah dunia di sekitarnya berubah menjadi abu-abu. Satu-satunya warna yang menyembul adalah gadis itu. Coba, apa yang terjadi selanjutnya ya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa subscribe dan komen. See you next part!